ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra i'malu ma syi'tum innallaha khabirun basir. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka wilas ya Pak. Wilas enggak? Pakai di mana wilasnya? Suaranya taruh ibu enggak. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para asatid, segenap para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua RT beserta jajaran kepengurusan RT 12 yang saya hormati dan saya muliakan, guru kita bersama Bapak Ustadz Masruhi, Bapak Ustadz Arwanto, Bapak Ustadz Mulyono, Bapak Ustadz Ayub Syabari, Bapak Ustadz Ali, Bapak Ustadz Yusra, dan para asatid dan tokoh agama yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Mudah-mudahan beliau-beliau semua selalu dan senantiasa diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, keluarganya dijaga oleh Allah, rumah tangganya dilindungi oleh Allah, apapun usahanya mudah-mudahan diberikan kesuksesan oleh Allah, diberikan kelancaran oleh Allah, dimudahkan berbagai macam urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Amin ya Rabbal. Keluarga besar Mangga Dua yang saya hormati dan saya muliakan, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bertindak selaku sahibul bait. Semua yang terlibat dalam acara pengajian pada malam hari ini, yang ngaji bapak-bapak, ibu-ibu ikut. Ibu, betul. Kalau yang ngaji ibu-ibu, bapak-bapak sibuk kemana? Ibu. Sibuk ngapain? Gelar kepal. Gelar kepal kadang-kadang lupa. Ya kan? Nyiapin sok kadang-kadang lupa. Udah selesai acara kabur satu-satu. Alah di sini mah enggak lah.
Ibu yang sibuk membantu penyelenggarakan haji pengajian pada kesempatan malam hari ini, semua mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Mudah-mudahan rezekinya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hajat-hajatnya semua diluluskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, itu mau kemana? Jangan-jangan ngambil kopi. Itu. Curiga. Ya benar. Jangan ngantuk. Pokoknya ngaji harus ada kopinya. Ya kan, supaya nggak ngantuk. Kalau main bulu tangkis nggak bakal ngantuk, keluar keringat. Makanya kalau yang ngaji ngantuk, yang ngomong kagak ngantuk, sebab yang ngomong keluarin keringat nih, peras keringat, bukan keringat badan Pak, tapi pikiran. Kali takutnya nggak diberkatin di sini, mikir dari tadi sih. Tenang, udah disiapin terus ibu-ibu. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang hadir, yang belum hadir, semuanya jamaah majelis taklim Nurul Falah dan masyarakat Nurul Falah, mudah-mudahan selalu dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah umurnya, berkah keluarganya, berkah rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan anugerah nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada kesempatan malam hari ini, selesai kita melaksanakan sholat isya berjamaah dari musola, langsung kita menuju Mangga 2. Ada yang dari musola pulang ke rumah dulu, pamit sama istri, saya jangan dicari, saya berada di majelis. Nah, gitu nggak Pak? Iya. Ah, gitu Bang nggak? Iya. Khawatir takutnya kan ada yang dipercaya sama istri, ada yang tidak sama istri. Sampai-sampai kalau sampai tolong dong video call, bener apa enggak? Di sana bukan di sini. Di sini alhamdulillahirobbil. Oh, yang 12 sudah pulang aja biasa-biasa aja di sini. Makanya sekarang tadi kata ibu-ibu tadi sampai jam 11. Kalau saya sih siap ngobrol, bukan tadi. Dari musola, pelaksanaan ibadah sholat isya berjamaah, kemudian mendatangi Jalan Mangga 2 dalam rangka bersilaturahmi, dalam rangka menghadiri majelis taklim. Oleh karenanya, mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barokahnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulia di sisi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab silatur. Kemudian sholawat teriring salam takzim. Mari kita limpah curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita sampaikan sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah di yaumil mahsyar, di hari pembalasan, di hari perhitungan, di hari kiamat, kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin.
kumpulnya pada kesempatan malam hari ini akan berlanjut. Kita akan berkumpul lagi di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya di surganya Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal Amin. Para saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr 2:16. 20, 16, 20, 45 selesai. Selesai, ngopi selesai, ngaji selesai, baru makan. Ya, setuju? Iya, lah nggak usah lama-lama. Takutnya ada yang mau main dulu terus. Siap. Kita dulu di calling, nggak usah jangan lama-lama. Bergeraknya net oke, saya bilang. Di sana Pak, di 17 bukan di sini. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu dan senantiasa diingatkan oleh para asatidz, selalu dan diingatkan oleh para ustadz, oleh para khatib, oleh para guru-guru semua. Ketika mereka memulai tausiahnya, ketika mereka memulai nasihatnya, yang diingatkan oleh mereka, para muballigh, para ustadz, para kiai, apa yang pertama? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu. Nih Pak, kalau sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang disampaikan oleh ustaz, apapun yang disampaikan oleh mubaligh, maka insya Allah dapat dicerna, dapat diterima dengan baik, insya Allah. Oleh karenanya sekali lagi pada kesempatan kali ini saya nggak bakalan lama-lama. Karena apa? Karena yang ngaji adalah kalangan sudah wah, ya kan? Ya kan, tidak sampai masuk ke hati, apalagi ke pikiran. Yang terpenting singkat, cepat, tepat, pulang bawa ilmu yang bermanfaat. Kebahagiaan. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkanlah diri kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Ittaqullaha haitsuma kuntum, begitu kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dipanggil jiwa yang beriman, isinya pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa matan yang selanjutnya? Apa perintah yang selanjutnya adalah wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah diri kalian memperhatikan sesuatu, memperhatikan apa yang kalian lakukan untuk hari esok. Hendaklah diri kalian, hendaklah diri kita ini memperhatikan apa yang telah kita perbuat. Artinya setiap orang yang beriman itu harus mengevaluasi diri setiap hari. Bukan hanya 1 tahun sekali, tapi setiap hari kita mengevaluasi apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita bicarakan. Kalaulah gak kalah sama itu tuh ya. Ngeri dulu namanya gak lama saya kan.
Nah kalau udah ada kopi ke konsentrasi dengerin saya. Break dulu. Tapi sampai di mana tadi saya lupa. Kopi. Gak konsen. Oh iya pasti. Kopi. Kalaulah setiap individu senantiasa mengevaluasi diri, kalaulah setiap hari seorang suami mengevaluasi dirinya, kalaulah setiap hari seorang ayah mengevaluasi dirinya, kalaulah setiap hari seorang ustadz mengevaluasi dirinya, kalaulah setiap hari seorang penguasa, seorang pimpinan mengevaluasi dirinya, maka insya Allah akan ke depan akan jauh lebih baik. Jelas Pak? Jelas. Apa yang kita lakukan kemarin, apa yang kita lakukan tadi, kita evaluasi malam hari sebelum tidur. Jelas? Ada yang ngomong jelas? Dari bangun tidur apa yang telah kita lakukan? Apakah kita bisa membahagiakan keluarga kita? Apakah kita membuat hati istri kita bahagia, membuat mereka tertawa, atau bahkan sebaliknya membuat mereka sedih dan tidak tertawa? Jelas Pak? Tapi saya yakin sekarang tanggal 29, besok sekarang tanggal 29, 30 nih, tanggal 29, besok tanggal 30, saya yakin istri-istri pasti akan bahagia. Insya Allah. Belum. Kita nggak usah ngeliatin ini, konsentrasi ke saya pasti kebagian, nggak bakalan lewat. Yang melihat contoh melihat sini, apa yang saya omongin juga ngerti. Udah ngerti belum? Udah jelas belum? Ya Allah baru mulai. Jelas. Saya kalau pengennya gitu Pak, udah paham, udah jelas. Ya kita tutup ya sama aja segitu-gitu juga kan balik ini. Ilmunya yang dapat bukan. Seorang suami evaluasi, seorang istri mengevaluasi, seorang anak mengevaluasi apa yang telah dia lakukan. Kalau ada kekurangan, dia tambah kekurangannya, dia perbaiki kekurangannya untuk hari esok dan selanjutnya. Apa tujuannya? Agar kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di alam akhirat. Itu tujuannya. Jadi udah dibawa-bawa terus. Oh saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Evaluasi Pak buat kehidupan kita agar lebih baik lagi masa yang akan datang. Insya Allah kalau setiap individu, keluarga masing-masing mengevaluasi dirinya, maka insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju pasti akan terlaksana dengan baik. Evaluasi diri, jangan mengevaluasi orang lain. Terkadang kita pandai mengevaluasi orang lain tapi tidak pandai mengevaluasi diri. Jelas ya Pak? Jelas? Jelas ya? Orang ngomong dievaluasi, orang berbicara dievaluasi, orang ngambil keputusan dievaluasi, padahal dirinya pun belum baik, belum sebaik apa yang mereka. Jelas Pak? Jelas? Jelas? Insya Allah. Kalau kita hasibu anfusakum qabla an tuhassabu, insya Allah akan tercapai cita-cita kita semua. Amin. Ya Rabbal innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengetahui apa yang akan kita lakukan. Amin ya Rabbal. Yakinlah tujuan kita sebagai kepala keluarga ingin membawa rumah tangga kita, ingin membawa keluarga kita bahagia selalu, betul? Dunia bahagia, anak bahagia, istri bahagia, keluarga bahagia. Jangan cuma anak istri yang berbahagia, tapi seluruh keluarga bahagia, orang tua bahagia, mertua bahagia, tetangga bahagia. Insya Allah itu tujuan hidup kita di alam dunia ini. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita.
Kita di baru pembukaan. Kita lanjutkan kajian kita hadis arba'in, hadis yang ke-20. Itu hadis 20. Kalau salah lagi salah. Betul. Ya betul aja lah. Sampai ada pernah catat kok. Betul aja. Enggak pernah catat. Ini yang udah 20 nih, sebentar lagi 40 juga. Tuh. Iya. Catat di buku tuh hadis apa sekarang nih, tinggal buka buku catatannya begitu. Iya. Ada 47 orang sekarang kan? Ada iya itu apa lah. Pokoknya kita ngelihat ya absen aja Pak. Alhamdulillah. Siapa yang belum hadir? Si A tahuan kan begitu. Udah catat hadis arba'in nomor 2. Jangan sampai diulang-ulang terus. Kapan tamatnya nih hadisnya? Kita mau ganti kan? Ya, kita mau ganti nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi wa darayal amin. Berkata musannif di dalam kitabnya, mudah-mudahan Sahihut Tahrir Arba'in Nawawiyah Imam Nawawi ad-Dimashqi mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang baca kitabnya mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa liwalidayna amin. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Hadis nomor 20 ini dari Abu Mas'ud al-Badri. Namanya Abi Mas'ud Uqbah bin Umar al-Ansari al-Badri. Kunyahnya Abu Mas'ud al-Badri. Ini orang bukan orang yang tersahabat, bukan yang termasuk perang Badar, bukan.